Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik, terima kasih sebelumnya pada teman-teman dan juga dosen karena telah memberi kesempatan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini yang berjudul tentang kepemimpinan dalam organisasi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Agus Santoso, dengan NPM 31190008 dan rekan saya, Dara Nur Atikah, dengan NPM 3118010. Oke. Kepemimpinan dalam organisasi ya. Dalam setiap organisasi itu tentu pasti harus memiliki pemimpin agar berjalan dengan baik. Tanpa adanya pemimpin tentu sangat sulit dan tidak mudah dalam menjalankan semua elemen dan komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi seseorang pemimpin itu nggak begitu saja dipilih dan ditentukan. Pasti ada kriteria yang harus dimiliki olehnya. Kemampuan dalam berpikir dan berbuat itu pasti menjadi pertimbangan yang sangat urgent untuk diperhatikan. Nah, setiap pemimpin di dunia ini pasti mempunyai beragam kepemimpinannya sendiri. Cara dan pandang mengenai suatu permasalahan itu tentu menjadi daya tarik dari kepemimpinan seseorang. Maka tidak bisa kita elakkan lagi kalau menjadi seorang pemimpin itu pasti memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat berat. Nah, tetapi itu semua bisa diatasi bila kita memiliki cara dan strategi yang baik dan sesuai dengan kondisinya. Oke, kita langsung masuk pembahasannya. Yang pertama adalah hakikat pekerjaan manajer. Seorang manajer itu harus dituntut ya, selalu dituntut untuk mengerti, untuk bisa memahami, dan yang lebih penting lagi adalah melaksanakan aktivitas pekerjaan manajerialnya tanpa terkecuali tuntutan peran yang disandangnya. Maka pemahaman tentang hakikat pekerjaan manajerial ini penting kiranya untuk dikemukakan. Mengingat hal tersebut yang menjadi landasan filosofis yang akan menampilkan berbagai dimensi pengetahuan yang menjadi sumber inspirasi, spirit, dedikasi, dan kebermaknaannya melaksanakan tugas manajerial. Di masa sekarang ini banyak orang yang menjadi manajer, namun secara ontologis tidak dapat memahami tentang apa sih hakikat dari pekerjaan manajerialnya. Contohnya, misalnya ya, dia bekerja bertahun-tahun lamanya, namun dia itu belum bisa menikmati kebahagiaannya dalam bekerja. Lebih utuh lagi mengenai hakikat tugas manajerialnya. Maka secara idealistik, hakikat dari pekerjaan manajerial ini diinspirasikan dari sumber-sumber ilahiyah dan kajian-kajian kontekstual yang diistihadkan oleh para pemikir dan peneliti untuk memunculkan khazanah-khazanah baru yang memiliki implikasi positif terhadap bidang pekerjaan yang sedang menjadi konsentrasi dari seorang manajer, sehingga kehadirannya itu tentu sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam aktivitas manajerial. Adapun hakikat yang dari pekerjaan yang didasarkan pada prinsip ilahiyah, yaitu memiliki deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap aktivitas pekerjaan apapun itu, khususnya pekerjaan manajerial, pada hakikatnya adalah manifestasi dari tugas manusia itu sebagai abdun atau hamba Allah. Nah, abdun yang dimaksud di sini adalah hamba Allah yang sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam bukunya Jalaluddin. Kata abdun tersebut tidak berdiri sendiri. Jadi
seluruh makhluk yang memiliki potensi berperasaan dan berkehendak adalah Abdullah, ya. Dalam artian ya dimiliki Allah. Jadi di sini maksudnya adalah kepemilikan Allah terhadap makhluk tersebut merupakan kepemilikan mutlak dan sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai potensi baik rohani maupun jasmaniah manusia itu adalah mutlak milik Allah. Jadi apabila satu dari potensi keduanya itu tersebut lemah atau menghilang, misalnya sedang sakit, cacat ataupun mati, maka jasad manusia tersebut seakan-akan tidak memiliki fungsi. Yang kedua adalah Islam adalah agama amal atau kerja praksis, ya. Inti dari sebuah ajaran itu adalah bahwa hamba yang mendekati dan memperoleh ridho Allah itu melalui kerja atau amal soleh dan dengan memurnikan sikap penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini mengandung makna bahwasanya Islam di sini adalah agama yang mengajarkan orientasi kerja atau achievement orientation, sebagaimana juga dinyatakan dalam ungkapan bahwasanya penghargaan dalam jahiliyah itu berdasarkan keturunan, sedangkan penghargaan dalam Islam berdasarkan amal. Jadi tinggi dan rendahnya derajat takwa seseorang itu ditentukan oleh prestasi kerja atau kualitas amal soleh sebagai aktualisasi dari potensinya. Nilai-nilai tersebut mungkin sepatutnya menjadi kekuatan pendorong dan etos kerja bagi pengembangan tugas manajerial. Kemudian yang C, bekerja ini merupakan sesuatu yang diagungkan dan merupakan usaha untuk memperbaiki standar kehidupan. Jadi orang itu bisa mempertahankan hidup apabila dia bekerja dan sekaligus untuk merasa bahwa dirinya itu berguna dan dibutuhkan demi tercapainya status sosial. Maksudnya adalah selain bekerja semata-mata karena perintah Tuhan dan mengharapkan ridhonya, di sisi lain juga bekerja untuk kemaslahatan dirinya sendiri, keluarganya maupun orang lain. Nah, untuk mewujudkannya itu tentu dengan potensi sosialnya nantinya akan merasa terpanggil dan hadir memenuhi tanggung jawabnya melayani dan mendedikasikan diri untuk kemaslahatan umat. Maka nanti dengan sendirinya status sosial tersebut akan menjadi penilaian tersendiri oleh orang lain tanpa kita perbuatan status yang dimaksud. Itu udah ada belum, Mas? Dara? Belum ya? Belum Agung. Tadi ditelepon biasa belum aktif. WA juga belum. Boleh dilanjutin dulu. Oke, baik. Sedangkan hakikat dunia yang dimaksud adalah kajian-kajian sosiologis dan antropologis. Yang ada titik korelasinya dengan pekerjaan manajerial, baik yang bersifat kelembagaan akademis maupun non-akademis. Dalam kajian sosiologis dan antropologis ini, hakikat dari pekerjaan manajerial itu pasti memberikan deskripsi tentang apa sih maksud dan tujuan orang itu bekerja, apa implikasi pekerjaan terhadap kebutuhan sosiologisnya, serta bagaimana sih pekerjaan tersebut memiliki nilai dan apresiasi terhadap pekerjaan yang dilakukannya, baik dinilai secara personal maupun orang lain. Nah, dalam konteks sosiologis dan antropologis ini, hakikat dari pekerjaan manajerial adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, khususnya untuk kehidupan keluarganya. Hal itu tidak lain ialah mendapatkan kesejahteraan dalam keluarga. Hal itu tentu tidak hanya diukur dari material saja, tapi lebih dari itu secara sejahtera secara batin juga. Kemudian di samping untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, manusia itu sebagai makhluk sosial juga terdorong insting untuk berhendak untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Jadi pencerminan adanya kemauan untuk memperoleh kesejahteraan sosial terlihat dari tingkah laku masyarakat pada umumnya, yaitu
adanya kesediaan dan kemampuan mereka untuk mengamati tata sosialnya yang ada dan untuk turut serta dalam usaha mengembangkan, memajukan, dan memelihara serta mempertahankan tata susila. Nah, ini berarti adanya hubungan yang serasi antara orang dan lingkungan hidupnya. Kemudian, bekerja untuk memperoleh status sosial. Mengingat manusia di samping untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, di sisi lain juga makhluk yang berhendak, yaitu manusia itu membutuhkan status sosial. Tidak lain untuk diakui, untuk dihormati, serta juga untuk dihargai oleh orang lain. Nah, untuk tinjauan sosiologis di atas, di sini berarti mengisyaratkan bahwasanya dalam pekerjaan manajerial itu tidak bisa dilepaskan dari dorongan yang ada pada diri setiap manusia. Jadi kapanpun, dimanapun dia berada, pasti akan selalu terdorong untuk memenuhi tuntutan naluri sosiologisnya. Itu sepanjang dia masih bernafas, masih berdialog, dan berhubungan dengan sesamanya, maka senantiasa terdorong untuk mewujudkannya. Kemudian pemimpin dan pembahasan selanjutnya, pemimpin dan kepemimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, pasti sering kita dengar sebutan tentang pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Nah, ketiga kata tersebut ini memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemimpin itu berarti orang yang melaksanakan kepemimpinan tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut saya sajikan definisi pemimpin dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Haji Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan. Sedangkan menurut Baum, pemimpin adalah menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya. Sedangkan menurut Davis and Finney, pemimpin adalah seseorang yang menduduki sesuatu posisi manajemen atau seorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Dan sedangkan menurut Pancasila, pemimpin di sini adalah harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhnya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah Inarso Suntulodo. Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Lima dia bangun karso, pemimpin itu harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Tuturi Handayani, pemimpin itu harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Sedangkan untuk kepemimpinan, di sini itu kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi. Jadi memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Jadi kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respect, dan kerja secara royal untuk menyelesaikan tugas. Adapun definisi dari kepemimpinan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut J.L. Selman dan E.K. Taylor, pemimpin adalah kemauan untuk menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas maksimum dan kerjasama dari setiap individu. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan di sini ada 4 yang saya dapat. Yang pertama adalah leader traits atau sifat-sifat pemimpin. Nah, sifat-sifat pemimpin ini
terbagi lagi menjadi 4 ya. Terdapat yang pertama adalah peka terhadap perkembangan. Jadi di sini seorang pemimpin yang hebat itu pasti akan memiliki fokus pada pengembangan diri dan lingkungan di sekitarnya. Jadi pemimpin yang baik akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dan tentu memperhatikan kesejahteraan lingkungan sekitar. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi, tahan akan tekanan, dan menerima masukan dari orang lain. Mereka juga adalah seorang pendengar yang baik dan terbuka atas perubahan. Yang kedua, berpikir strategis dan inovatif. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus berpikir ke depan. Seorang pemimpin itu akan dituntut untuk bisa berpikir kritis, aktif, dan inovatif, terlebih di dalam situasi sempit dan genting sekalipun. Jadi memikirkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal itu tidak boleh luput dalam hal mengambil keputusan. Selanjutnya memiliki etika dan beradab. Jadi pemimpin yang hebat itu akan menimbang konsekuensi dari segala keputusan yang telah diambil. Jadi setiap keputusan itu nggak boleh hanya menguntungkan beberapa pihak saja atau bahkan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu pemimpin itu harus memikirkan secara objektif dan tidak boleh subjektif. Selain itu pemimpin juga harus bisa mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya dari keputusannya. Jangan pernah berani untuk lari dari tanggung jawab, karena hal itu pasti melanggar etika seorang pemimpin. Jadi gunakan kekuatan dan otoritas itu untuk sesuai dengan apa yang telah diamanahkan. Dan yang keempat, ada pemimpin yang baik itu mempunyai komunikasi yang baik. Setiap pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan baik kepada setiap konstituen yang dia layani. Kita dapat memanfaatkan berbagai macam komunikasi dan bahasa untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang kedua itu kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ya, ini adalah salah satu model watak kepemimpinan dengan fokus utama adalah faktor situasi sebagai variabel penentu dan kemampuan kepemimpinan. Jadi tentang kepemimpinan situasional ini mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik situasi ataupun keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin itu berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang efektif. Model kajian kepemimpinan ini adalah memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat dikategorikan menjadi 2 dimensi, yaitu struktur kelembagaan dan kaderisasi, konsiderasi. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan kontingensi. Studi kepemimpinan ini memfokuskan perhatiannya kepada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin serta tingkah lakunya dan variabel-variabel situasionalnya. Terdapat 4 tingkah laku pada model kepemimpinan kontingensi. Pertama, supportive leadership atau menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan dan menciptakan iklim kerja yang bersahabat. Yang kedua, directive leadership, yaitu mengarahkan bawahan untuk bekerja seperti peraturan, prosedur, dan perintah. Ketiga, participative leadership atau konsultasi terhadap bawahan terhadap pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah achievement oriented leadership, yaitu menentukan tujuan organisasi yang menantang dan menekankan perlunya kinerja memuaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh silakan. Saya bantu sebagai moderator ya, Agung. Baik, sama.
Baik, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Agung Santoso, kemudian dengan rekannya yang belum bergabung, Saudari Dara. Silakan jika dari penyampaian makalah, jika ada pertanyaan bisa diutarakan atau disampaikan di forum ini. Atau mungkin ada tambahan dulu dari dosen pengampu, Ustadz Rahmat Hidayat. Mungkin beliau antum mau disampaikan dulu terkait ini. Kelompok berikutnya udah ada, siap. Tadi sudah saya hubungi, saat katanya siap tapi belum gabung juga. Nah, belum siap. Tadi telepon udah, ya siap-siap gabung, tapi belum gabung. Katanya lagi connecting Bang ke Zoom. Di saya nggak ada nih. Ya, waktunya terbatas soalnya. Ini kan terakhir soalnya ya. Iya, Sat. Insya Allah. Insya Allah, Sat. Loh. Tadi Agung bagus jelasinnya tuh. Lengkap tuh. Ya, keren. Ya. Ada leader traits, situasional, efektif, kontingensi, situasional, bagus. Gitu ya. Tolong kasih tahu kalau udah siap ya. Teman-teman juga boleh komentar kok, gitu ya. Ini kan terkait dengan kepemimpinan, ya. Coba saya tanya nih, bedanya nih pemimpin sama manajer. Kan gitu aja dulu ya, kita bicara ya. Bedanya kira-kira apa tuh, pemimpin sama manajer? Ada yang tahu nggak? Pemimpin kayaknya lebih kepada kepribadian ya Ustadz. Kalau manajer itu lebih kepada tugas-tugasnya. Tugas. Betul Pak. Banyak soal ini Pak, perbedaannya banyak. Boleh, silakan ada lagi. Betul itu. Ya. Ada lagi? Tolong kasih tahu kalau udah siap ya. Yang kelompok kedua. Ini Agung Santoso kan, saya catat. Yang nggak hadir, Dara ya. Ya Ustadz, belum bergabung. Santoso. Irsal apa nama lengkapnya? Irsal Sabila. Bingung nih, laki perempuan ini. Laki Ustadz. Oh, ada Sabila soalnya. Ya. Ada, belum hadir. Oke, kalau nggak hadir ya nggak apa-apa juga. Kita lanjut aja. Ya. Ustaz, sepertinya lanjut aja. Tadi masuk, cuman keluar lagi nih. Nanti kalau nggak datang, dia saya suruh bikin YouTube rekaman, ya. Nanti kita share di grup tetap, oke? Ya. Udah gabung Ustaz. Oh, udah. Sudah gabung? Udah nih Ustaz. Oke. Coba Agung slide share-nya di ini dulu, di stop dulu. Oke. Mbak. Oke, ini saya coba share ya. Agung Santoso, Dara kemana Dara? Terbaru belum ada kabar, Ustaz. Kalau saya belum ada kabar. Tapi kalau Kak Agung? Belum ada juga. Ya, saya juga ada respon. Iya. Oke, baik. Jadi begini, ya. Jadi ini bagus. Tapi yang paling penting yang saya tekankan adalah sekarang kan muncul nih tokoh-tokoh besar seperti Jeff Bezos, and then Mark Zuckerberg, kemudian muncul lagi fenomena Jack Ma, lagi sekarang orang terkaya dunia, muncul lagi yang aneh ya, Elon Musk ya, pengen tinggal di Mars dia, aneh gitu ya, dan uangnya banyak, tapi rumah tangganya berantakan ya, tidurnya di kantor ya, itu Elon Musk ya, dengan segala keunikannya ya. Bagaimana Mark Zuckerberg dengan kesederhanaannya, Jack Ma mulai daripada orang
yang sangat diremehkan, ya, ngelamar kerja di sana di sini ditolak, bahkan ngelamar di McD juga ditolak, ya, sehingga dia menciptakan sebuah raksasa, ya, e-commerce yang namanya Alibaba, ya, dan muncul nanti Meta yang akan juga mengguncang jagat internet dunia, ya, munculnya metaverse. Dan biasanya produk-produk yang sifatnya melawan arus, ya, kemudian membuat tren baru, bahkan mengubah kebiasaan penduduk dunia, itulah nggak mungkin diciptakan oleh orang-orang biasa, betul nggak? Nah, pasti diciptakan sosok yang namanya leader, ya, bukan manajer, gitu ya. Jadi kita harus tahu, gitu ya. Jadi kalau kemarin saya pernah ngasih leadership excellence, ya, saya pernah nggak kasih juga slide-nya, ya, bahwa orang-orang leader itu lebih cenderung memikirkan satu analisis atau ahli psikologis, ya, Alfred Adler, ya, yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan masa depan. Jadi itu sebenarnya jagat psikologis itu ada dua, ya, Alfred Adler dan Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud itu psikoanalisis yang menemukan hipnosis, ya, bahwa apa yang terjadi pada manusia saat ini adalah tergantung masa lalunya. Ya, jadi kalau kita kecilnya begini, ya, dididik keras, maka kita akan jadi keras, gitu. Dan apa yang kita jadi saat ini adalah karena masa lalu kita. Muncullah teori psikoanalisis. Alfred Adler lebih cenderung bagaimana memikirkan apa-apa yang kita lakukan, ya, kita ingin menjadi apa, lebih cenderung ke masa depan. Kalau Pak Rahmat yang mana? Saya lebih milih Adler, ya. Gitu, ya. Saya milih Adler. Jadi orang-orang leader itu lebih berpikir futuristik. Maka kalau kita analisis apa bedanya leader sama manajer, nah, ini saya ambil dari teorinya Capi Hakim, UI, ya. Nah, jadi tadi yang sudah dijelasin, saya cuma ngelengkapin doang Agung, ya, bukan Agung kurang, nggak, saya ngelengkapin karena sisi ini dalam manajemen SDM ini penting, bahwa kalau kita nanti kerja di sekolah maka kita lebih cenderung manager, gitu. Jadi kalau manager itu adalah able to work in system. Jadi kepala sekolah, apalagi sekolah negeri, terlalu leader juga repot ini. ya, menteri terlalu leader juga repot, gitu. Karena they have to work in system. Ya, ini manajer nih. Makanya leader, kalau leader, someone who create changes, orang yang menciptakan perubahan. Ya. Ini harus bekerja dalam sistem. Pak Rahmat gimana? Saya punya pengalaman, Pak Salman dulu, ya. Saya kan pebisnis. Terus saya diangkat jadi dekan, Pak. Ini pelajaran mahal nih, saya nggak. Ternyata saya jadi dekan nggak bagus, Pak. Karena saya biasa leader. Ternyata kunci untuk jadi struktur, makanya saya nggak mau jadi struktur di UIJ. Karena kuncinya adalah saya harus bisa 360 derajat yang kemarin saya kasih itu videonya. Jadi salah satu kunci saya untuk berhasil kalau jadi kepala sekolah atau dekan atau struktur, saya harus bisa bermain baik ke rektor, ke prodi, ke staf, ke samping. Itu kuncinya. Itu yang namanya intrapreneurship. Jadi seorang Jeff Bezos kerja di sekolahan Anda belum tentu bagus. Seorang Jack Ma kerja di sekolahan Bapak Ibu atau di perusahaan belum tentu bagus karena dia leader. Dia bisa hebat di luar, tapi belum tentu dia bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Clear sampai ini, ya? Nah, itu. Jadi belum tentu Anda Elon Musk kerja di perusahaan Anda terus
sekolah Anda jadi bagus, malah berantakan, hancur, ada elon. Udah gitu udah nggak sanggup bayarnya berapa ya. Oke ya, clear. Nah, managers able to work the tools learn at school. Jadi dia bisa menjalankan tools keuangan, marketing konsep, good knowledge in businesses. Jadi dia mengoperasikan tools yang udah ada. Gitu. Ya kayak balance scorecard gitu ya. Tools SDM, tools pengembangan, tools pemasaran, tools keuangan. Ya. Nah, kalau kita lagi belajar SDM, nah kita tools SDM. Kan pernah saya kasih tuh tools SDM apa, ya. Ya, coba lihat kalau leader, find better new path meeting the needs. Selalu menemukan cara-cara baru, kebutuhan baru dalam setiap pertemuan, better way, innovation, iterasi, ya, over new objective, menawarkan tujuan-tujuan baru to achieve, cara baru, tujuan baru, target baru. Inspiring transformer, dia adalah agent for transformation. Beda dengan tuh manajer, kerja hati-hati, takut salah, diomelin bos, karena dia harus ngikutin regulasi. Nih kurikulum merdeka, ya kan, ente harus juga ikutin dong kurikulum merdeka, istilahnya, toolsnya. Walaupun Anda sebagai leader, cuman ganti istilah doang, kan gitu. Ya kan, gini-gini doang, tujuannya gini-gini doang, gitu. Gak bisa, you have to work carefully with regulation. Gitu. Gak bisa semaunya, gitu ya. Nah, coba lihat leader tuh, has ability to bring his people to see, achieve objectives, and turn around leaders, ya. Dia mampu membawa, melihat, mencapai tujuan, ya, menjadi turn around. Apalagi kayak posisi COVID kayak begini kan, pemimpin diminta turn around. Ya. Coba Anda lihat sekolah-sekolah ya dengan ada COVID-19, semuanya nyungsep ya, lembaga pendidikan, tourism ya. Kalau nggak dipimpin oleh leader, dia ngikutin regulasi, nggak akan jadi. Gojek itu kalau nggak dipimpin oleh seorang Nadiem Makarim misalnya, mungkin udah bubar. Takut dengan regulasi. Ya, Nadiem Makarim pintar, dia bilang, persetan dengan regulasi. Ketika konsumen udah terikat dengan aplikasi saya, mereka akan membela saya. Betul nggak? Nah, fokusnya dia menjawab pain, rasa sakit orang. Selama mereka akan menjawab aplikasi saya akan menjawab rasa sakit orang akan membela. Dan buktinya Anda ketergantungan kan dengan Gojek, Grab. Kalau saya minta sekarang, hapus nggak aplikasi itu? Mau nggak Anda? Nggak mau kan? Kalau nggak mau, tandanya Anda sudah terikat. Hapus WA sekarang, uninstall. Nah, langsung pada gagu, nggak bisa kerja. Nah, berarti kan, ya, Anda sudah tergantung dengan itu. Anda nggak bisa hidup. Nah, market fit. Jadi fungsinya leader itu mampu mentransformasi, menjawab kebutuhan. Itu menjadi dasar dari ilmu design thinking. Nah, design thinking ini sekarang dikembangkan di Harvard, Stanford untuk pengembangan startup bisnis. Ya, itu kalau nggak leader orangnya, ya, bisa nggak ya bikin tiket pakai aplikasi? Nah, bisa nggak ya? Bahkan kemarin ada alat stem gitar, nggak bisa nyetem gitar gitu ya. Pakai ada alatnya, aplikasi, semuanya ada. Nah, jadi turn around luar biasa. Nah, kalau intinya manajer itu harus bekerja dalam sistem, gitu. Tapi leader create a system. Teknisnya gini, ini skill needed, ya. Makin tinggi tingkat jabatan kita dalam sebuah perusahaan, ya, makin tinggi, ya, di atas manajer mungkin di sini. Konseptual kita makin harus lebih banyak. Coba lihat, non-supervisory, supervisory, managerial, eksekutif, manajemen level, nanti leader, owner, komisaris. Ya. Makin komisaris, makin nggak megang kerjaan dia.
kerjanya jalan-jalan, ya, ketemu orang, developing. Tapi yang teknis, ya, dia teknikalnya harus lebih banyak. Jangan sampai dia kerja OB, security, kerjanya meeting terus, bikin konsep, berantakan gitu kan. Ya, lihat technical, human, konseptual. Makin ke atas, konseptualnya makin gede. Coba perhatiin deh. Makin ke tengah, human-nya makin tinggi, hubungan dengan orang, human. Technical-nya makin kecil. Makin ke atas jadi eksekutif, sedikit ngerjain teknis. Boleh nggak kerja teknis? Boleh. Buat pencitraan. Coba perhatiin deh. Menteri-menteri, ya kan, ngerjain teknik, pura-pura nyapu, pura-pura ngepel, kan. Ya, karena dikamerain. Kalau tiap hari mah, ya, ngapain aja kerja dengan gitu. Karena buat pencitraan aja gitu. Padahal inti kerja seorang menteri, presiden, lu konsep. Gitu. Bahaya kalau ngerjain teknikal mulu. Atau kebanyakan pencitraan, repot. Pasti konseptualnya berantakan. Nah, jadi leader itu mampu konsep. Konsep itu, itulah yang disebut dengan leverage. Tahu nggak leverage? Daya ungkit. Nah, seperti roda. Roda itu kan ada pelor ya tengah ya, gitu ya. Jadi dia muter yang kecil, tapi dia bisa menggerakkan semua. Nah, itu leverage. Daya ungkit. Muter tengahnya kecil, tapi dia bisa menggerakkan semua. Nah, leader itu will move the system. Gitu. Nah, banyak sekali konsep-konsep ya yang dulu itu hebat, sekarang nggak relevan. Nah, kadang-kadang itulah tidak bisa diselesaikan oleh manajer, tapi bisa diselesaikan oleh leader. Tapi ingat lagi, banyak leader tidak bisa bekerja seperti manajer. Oke? Clear? Ya. Pak, ada founder. Saya founder perusahaan gitu. Kelihatannya Pak Rahmat enak founder. Wow, founder itu rasa pain-nya tuh berat. Gitu. Jadi nggak semua orang bisa jadi founder. Jadi kalau Anda punya yayasan nih, yang ngedirin yayasan, itu nggak sembarangan orang. Orang pasti yang ngedirin yayasan, ngedirin sekolah, rasa sakitnya pasti berat. Dan itu pasti leader, founder itu. Gitu. Kepala sekolah lebih cenderung ke administratif. Ya. Tapi bisa nggak kepala sekolah itu jadi leader? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Ya, nanti kita bicara. Nah, itu yang tadi leader transformasional. Leader yang bisa mentransformasi. Gitu. Jadi, hari ini kita bicara tentang apa bedanya leader manager. Tapi untuk mata kuliah saya, manajemen SDM, sebenarnya targetnya bukan leader. Bagaimana jadi manajer SDM. Gitu. Tapi manajer SDM juga harus bisa memimpin, punya aspek leadership. Karena kalau terlalu leader, nanti pemilik perusahaannya akan tersaingi. Anda tuh kalau di depan owner, nggak boleh melebihi owner. Ya, harus agak sedikit di bawahnya, gitu. Kalau nggak bisa bahaya, gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan. Nanti kalau Anda mendirikan sekolah sendiri, ya mudah-mudahan Anda siapkan diri Anda sebagai leader. Karena Anda akan mengambil keputusan dari A sampai Z. Nah, itu bedanya. Itu Kak Agung ya, tambahan. Mudah-mudahan bisa tambah ada tambahannya dari materi tadi. Syukran Pak. Ustaz. Jadi mau jadi leader apa manajer Pak Agung nih? Manajer ya Pak. Mau bikin sekolah sendiri nggak gitu? Enggak. Nah, nggak berani ya. Nggak berani. Nggak berani dia. Berarti Ustaz, manajer berarti. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, Kak Adi silakan. Ustaz, garis besar perbedaan antara CEO dengan owner tuh apa Ustaz ya? Oke. CEO. Apa tuh CEO?
Chief Chief Executive Officer. Ya. Ada COO, Chief Operational Officer. Biasanya Chief Executive Officer itu membawahi perusahaan-perusahaan. Jadi CEO itu harus berpikir secara makro, gimana perusahaan-perusahaan di bawahnya itu bisa berjalan baik, gitu. Karena sekarang posisi saya sekarang udah bukan direktur, saya CEO sekarang. Gimana PT-PT saya itu di bawah saya itu bisa jalan. Jadi saya nggak masuk ke PT, bahkan kalau saya terlalu intervensi itu malah jelek, Pak Aldi. Nah, saya tuh baca buku namanya Less for More, Less is More. Jadi bisa jadi seorang CEO itu kerjanya sedikit, sentuhannya sedikit, tapi berimpact besar. Gitu, itu CEO. Ya, dia di atasnya dirut, Pak. Ya, biasanya punya holding company, gitu. Misalnya Bakri punya holding nggak, Pak? Ada. Ya, ada telekomunikasi, ada batu bara, nanti atasnya ada CEO. Gitu. Nah, di atas CEO tadi apa Pak Adi bilang? Owner, Ustaz. Owner itu pemilik perusahaan. Nah, kalau dalam PT dia pemegang saham. Oke? Pemegang saham. Dia menentukan arah. Ya, dia yang menunjuk CEO, dia yang menunjuk dirut, Pak. Makanya dia biasanya kalau dalam PT duduk sebagai komisaris. Oh, iya. Enggak, Pak Ahmad, komisaris merangkap CEO. Boleh nggak? Boleh aja Pak kalau kuat. Boleh. Saya komisaris, saya merangkap CEO. Kan komisaris itu kan ngangkat dirut. Emang yang ngangkat direktur siapa? Komisaris. Kalau di yayasan, pembina. Pembina yayasan yang ngangkat apa? Yayasan kan? Yayasan ngangkat siapa? Kepala sekolah kan? Gitu. Cuman bedanya kalau yayasan itu kan nirlaba. Kalau PT, laba. Clear maksudnya? Nah, jadi Pak Adi jadi komisaris saja lah ya. Mas CEO, insya Allah. Oke? Berarti CEO itu ditunjuk Pak ya? Iya, ditunjuk dong. Okay. Iya, sebenarnya itu CEO itu komisaris sebenarnya. Nah, kalau dulu Pak, pandangan saya itu gini. Wah, CEO itu yang punya perusahaan, kalau owner itu yang punya usaha gitu, Pak. Iya, owner itu kan kagak ada jabatan yang di notaris, mana ada di notaris owner. Nah, iya makanya itu Pak, pikir saya begitu dulu. Iya, sebenarnya komisaris itu owner, istilah aja, gitu. Cuma owner tuh bahasanya, cuman kalau menurut saya tuh owner tuh bahasanya non akademis saja, non legal. Owner itu komisaris, gitu tadi. Siap Pak. Nah, nanti kalau Adi udah masuk ke PT-PT besar, ya Pak Adi jatuhnya adalah komisaris, CEO, atau satu lagi yang sekarang founder. Nah, founder itu nggak tergantikan oleh siapapun. Ya, semua orang bisa jadi manajer, semua orang bisa jadi CEO, tapi nggak bisa jadi founder. Founder itu pendiri, Pak, gitu, ya, penemu. Ya. Jadi, tapi founder itu istilah leadernya bahasanya. Tapi kalau di legalnya dia komisaris. Oke? Jadi kalau Anda bikin PT pasti ada komisaris, ada direktur, ada wakil direktur atau direktur 1, direktur 2. Oke? Pak, ini Pak, orang mau jadi CEO itu lihat dari kinerjanya apa emang orang dalamnya Pak dari perusahaan itu Pak biasanya? Ya kayak presiden lah ditunjuk komisaris. Oh, tergantung yang nunjuk ya Pak? Iya, yang punya dong. Kan ada RUPS, rapat umum pemegang saham. Nggak bisa ujuk-ujuk Peter kalau nggak ada restu dari komisaris, mana bisa jadi CEO. Kecuali ngangkat sendiri. Oke. Paham. Nah, makanya
Kadang-kadang kita bikin nama, kartu nama CEO aja ya. CEO nulis sendiri, ngangkat sendiri, nyetak kartu nama sendiri. Sebenarnya CEO itu komisaris, ya. Cuman supaya keluar bisa include ke dalam eksekutif, sebutlah CEO. Gitu. Karena kekuatannya komisaris sama dirut tuh gedean komisaris. Dia kan bisa mengganti dirut. Gitu. Nah, jadi dia banyak komisaris jadi CEO. Gitu ya. Jadi CEO itu adalah utusannya komisaris sebenarnya kan gitu. Ya. Oke. Siap, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Paham ya. Udah. Jadi CEO dah, ya. Kalau yang angkat sendiri ya, ntar ente komisaris sendiri, ente ngangkat CEO sendiri gitu ya. Oke. Amin. Ini semua bisa jadi CEO. Ente bikin PT nih semuanya, bikin PT sendiri, ya kan? Komisarisnya, menterinya Pak Salman misalnya, Pak Salman jadi direkturnya, ya. Tadi berantem sama istrinya, dipecat sama istrinya. Nggak bercanda ya Pak Salman ya. Itu perusahaan namanya Mom and Dad Corporation ya. Perusahaan suami istri itu ada namanya Mom and Dad Corporation ya. Di rumah berantem perusahaannya berantakan itu. Makanya kalau bagus itu udah TBK. Itu kan ada tuh PT betulnya TBK. Yang artinya kepemilikan saham itu sudah floating, siapa aja bisa memiliki ya. Oke, tapi pasti ada persyaratannya. Oke, ini kalau ngomong gini nggak bisa habis ini ya. Nanti ada kisi-kisi dari saya. Terakhir siapa? Silakan, Irsal. Baik Ustaz. Ini pada kuotanya habis dari tadi, suaranya pada begini. Ini mohon maaf Ustaz, saya off cam-nya, soalnya jaringan saya nggak stabil Ustaz. Nah, itu lagi di mana nih Irsal nih? Masih di tempat kerja Ustaz. Ada suara kresek-kresek kayak ada semut. Itu dia makanya nggak stabil ini. Bisa saya mulai kali ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita yaitu Bapak Rahmat Hidayat, dan yang sama-sama kita hormati kelas dan teman-teman sekalian yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sebenarnya saya berdua dengan saudara Sofyan ya, tetapi saudara Sofyan tidak ada kabar atau cuti gitu ya. Jadi saya sendiri untuk mempresentasikan materi SDM ini, yaitu tentang etos kerja. Boleh di next. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang etos kerja, di sini ada pengertian untuk etos kerja. Nah, apa sih itu pengertian dari etos kerja? Nah, etos kerja adalah sebuah kewajiban dan bentuk rasa tanggung jawab seorang pekerja. Hal ini merupakan salah satu modal yang dapat membuat karir menjadi berkembang. Nah, sebagaimana makhluk sosial telah manusia belajar dan melek secara intelektual. Selanjutnya mereka harus menghadapi hambatan-hambatan lainnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, membentuk pribadi yang lebih baik dalam hal pekerja, salah satunya adalah menerapkan etos kerja yang baik atau rasa tanggung jawab seorang pekerja, kewajiban gitu. Nah, jika bekerjaannya menggugurkan tanggung jawab, itu sudah mainstream bagi hal layaknya manusia gitu. Karena dilakukan oleh banyak orang. Nah, bekerja sepenuh hati sudah menghasilkan prestasi. Jadi dengan sepenuh hati ya, ibaratnya dengan ikhlas dan kita menjalankannya dengan dengan ikhlas lah gitu. Nah, itu adalah salah satu hasil penerapan dari sebuah etos kerja yang unik gitu. Nah, perlu kamu ketahui bahwa etos kerja baik telah diterapkan oleh masyarakat Eropa Barat dan Amerika. Jadi
etos kerja ini sudah diterapkan oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Nah, melalui pendekatan budaya, mereka menciptakan doktrin terhadap agamanya bahwa malas-malasan dan membuang-buang waktu adalah dosa yang paling utama. Adapun konsep lainnya yang menyatakan bahwa bekerja adalah sebuah panggilan yang membuat pengikutnya bekerja sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan yang mereka sembah gitu. Nah, masih nyambung ke pengertian etos kerja. Nah, etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif gitu dan fondasi yang menyangkut motivasi yang menggerak mereka. Karena karakteristik utama, spirit, dasar pikiran, dasar kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standarnya. Nah, secara sederhananya seperti ini. Paragraf di atas mengartikan bahwa etos kerja merupakan cermin kedisiplinan. Nah, semangat dan produktivitas milik seseorang gitu. Jadi, seseorang yang memiliki etos kerja rendah menjadikan produktivitasnya juga rendah, begitu sebaliknya. Gitu. Nah, next ke slide ketiga. Oke, di sini menanya ke pengertian hakikat, tujuan, dan problem kerja atau tujuan etos kerja gitu. Nah, ada yang namanya karakteristik gitu. Apa sih itu karakteristik? Yaitu etos kerja dapat kita lihat dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Karakteristik etos kerja yang tidak dapat rendah dan dapat kita lihat melalui daftar berikut. Nah, daftar berikutnya apa? Yang A, seperti etos kerja tinggi. Nah, memiliki motivasi kerja yang tinggi, baik eksternal maupun internal. Nah, memiliki orientasi masa depan. Yang ketiga, moralitas adalah keseriusan dalam hal bekerja. Yang keempat, kerja keras serta menghargai waktu. Gitu. Jadi dan yang keenam yaitu kedisiplinan dalam bekerja, hemat dan sederhana, tekun dan ulet. Itu etos kerja tinggi gitu. Jadi etos kerja tinggi itu sebagai berikutnya yaitu dalam hal 7 ini ya gitu. Nah, yang B itu ini masih nyambung ke karakteristik ya. Yang B itu etos kerja rendah. Jadi ada etos kerja tinggi dan ada etos kerja rendah. Nah, apa sih ciri-ciri gitu untuk melakukan etos kerja rendah gitu? Nah, merasa bahwa bekerja adalah suatu hal yang membebani. Jadi ada seseorang yang bekerja tetapi pekerjaannya itu membebani seseorang itu gitu. Nah, kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja gitu. Kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan dan kerja dihayati hanya sebagai rutinitas hidup gitu. Jadi kerendahan dalam etos kerja ini yaitu pekerjaan itu selalu membebani dirinya sendiri gitu dan melakukan pekerjaan karena terpaksa. Jadi sulit untuk kita menjalankan itu semua kalau dalam mindsetnya yaitu masih membebani gitu, masih tidak menjalankan dengan ikhlas lah gitu. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Manfaat dari etos kerja yaitu hukum alam akan selalu memberikan hasil yang adil bagi setiap makhluk hidup yang tinggal. Nah, menerapkan etos kerja yang baik akan memberikan seseorang manfaat yang baik gitu. Ada beberapa yang dapat diraih seorang saat menerapkan etos kerja dalam rutinitasnya. Yang pertama yaitu kenaikan status sosial. Jadi ketika kita melakukan etos kerja dengan baik, maka manfaat dari etos kerja itu juga akan akan setimpal dengan apa yang kita kerjakan gitu. Nah, yaitu kenaikan status sosial. Seakan-akan memancarkan sinar, naiknya status sosial membuat kepribadian seseorang lebih dikenal baik oleh keluarga hingga rekan kerja. Nah, yang kedua yaitu status ekonomi membaik. Tuh. Karena kan gini ya, ketika kita melakukan usaha itu dalam agama Islam mengajarkan bahwasanya ketika kita melakukan usaha dengan bersungguh-sungguh itu sesuai rezekinya sesuai apa yang dia lakukan untuk bekerjanya gitu. Nah, bekerja dengan giat dan semangat di lingkungan kerja membuat Anda menonjol di hadapan atasan gitu. Atasan akan sangat
maka terhadap etos kerja bahwasanya sehingga akan memberikan dampak positif bagi insentif yang didapatkannya. Ibaratnya seperti ketika kita kerja kita rajin, tidak pernah absen, dan cekatan ataupun kayak peka lah gitu. Nah itu atasan akan melihat itu semua, dan kita ketika atasan udah mulai suka dengan kinerja kita, pasti ada aja yang namanya bonus dari atasan gitu. Nah, bahwasanya sehingga akan memberikan dampak positif bagi insentif yang didapatkannya. Hal berlaku juga dengan para freelance ataupun wirausaha dengan etos kerjanya masing-masing. Nah, yang ketiga, kesehatan. Seseorang yang selalu positif akan memberikan dampak luar biasa bagi kesehatannya. Nah, pekerja baik membuat karir juga baik, sehingga membuat mental pekerja sangat kuat. Nah, yang keempat yaitu rohani. Jadi seseorang yang memiliki etos kerja tinggi tidak akan pernah melupakan pencipta sekaligus penguasa langit dan bumi. Contoh sebagai orang yang sebagai kita pribadi yaitu mempunyai agama Islam. Jadi ketika kita kerja, tidak hanya kerja yang kita jalankan, tetapi kita juga harus menyeimbangkan antara perintah-perintah Allah dan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi selalu stabil lah, selalu seimbang, selalu ngebalance antara ibadah dan pekerjaan gitu. Jadi rohani kita tetap tenang, damai, aman gitu. Nah, next ke slide berikutnya. Di sini ada next. Tadi itu udah dibahas. Prinsip ya. Nah, prinsip pada bagian prinsip, nah referensi diambil melalui penulis terkenal Jason Sinamo dari buku Etos Kerja Profesional. Nah, ada 8 prinsip yang perlu dimaknai untuk memiliki etos kerja profesional. Nah, berikut ini prinsip-prinsipnya seperti kerja adalah rahmat. Kenapa? Bekerja dengan ketulusan dan selalu bersyukur membuat kita lebih dekat pada Sang Pencipta. Yang kedua yaitu kerja adalah amanah. Yaitu bekerja dengan tanggung jawab dan kejujuran merupakan amanah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga yaitu kerja adalah panggilan. Nah, menganggap sebuah pekerja adalah kesucian membuat seseorang melahirkan sifat integritas dalam hidupnya. Nah, yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Kenapa? Kerja merupakan aktualisasi diri, menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang didapatkan merupakan peluang kepada kita untuk mengembangkan potensi berbagai bidang. Nah, yang kelima, kerja adalah ibadah. Gitu. Banyak sekali ulama-ulama besar yang memberikan penjelasan bahwa ibadah tidak sekedar sholat 5 waktu dan sebagainya. Juga mencangkupi kebutuhan keluarga dengan bekerja merupakan ibadah utama bagi seorang lelaki, yaitu menafkahi keluarganya. Nah, yang keenam yaitu kerja adalah seni. Itu. Kenapa kerja itu ada seni? Yaitu semua pekerja merupakan peluang untuk kita menuangkan kreativitas sebanyak mungkin atau kreativitas di bidang apa yang kita bisa gitu. Nah, semakin banyak kreativitas yang bisa kita berikan pada perusahaan, membuat umur sumber rezeki semakin panjang gitu. Semakin dipercaya, semakin diperpanjang terus untuk pekerjaannya karena dia memperbarui kreativitas yang dia lakukan gitu. Nah, yang ketujuh yaitu kerja adalah kehormatan. Semua orang tidak terlepas dari sifat ingin dihormati. Nah, bekerja dengan penuh sungguh-sungguh membuat diri kita semakin disegani. Jadi, dalam hal kerja adalah kehormatan, yaitu kita menjalankan pekerjaan ini dengan dengan kerja keras, dengan tekun, dengan baik dan benar gitu. Maka insya Allah ketika kita melakukan hal itu semua, kita akan disegani. Dalam arti disegani bukan karena kita serem ataupun jago berantemnya, bukan, tapi dalam cara bekerjanya kita gitu. Nah, yang kedelapan yaitu kerja adalah pelayanan. Pekerja apapun itu sesungguhnya memiliki latar belakang berupa pelayanan. Pelayanan terhadap konsumen, atasan, hingga masyarakat luas. Nah, itu yang dimaksud dengan kerja adalah pelayanan. Nah, next ke di sini terdapat faktornya gitu. Nah,
Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya etos kerja pada diri pribadi yaitu seperti agama. Nah, cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang pasti dipengaruhi oleh agamanya. Jika menganut agama dengan sungguh-sungguh, semua agama memberikan ajaran berupa nilai-nilai pembangunan diri sendiri yang baik. Jadi, ketika kita melakukan hal kerja seperti di PT atau di mana, kan tidak hanya agama Islam, tetapi banyak agama-agama yang berbeda, yaitu dilandaskan dengan toleransi setiap agama yang masing-masing. Jadi tidak mengkucilkan gitu. Nah, yang kedua, budaya. Hidup dalam masyarakat dengan budaya yang maju akan memberikan etos kerja yang tinggi. Gitu. Begitupun sebaliknya. Jika hidup dalam masyarakat dengan budaya yang konservatif membuat etos kerja seseorang menjadi rendah. Nah, yang ketiga, sosial politik. Struktur politik suatu negara tanpa disadari memberikan dampak pada masyarakat luas melalui etos kerja yang dimiliki. Jadi sistem politik akan mendorong masyarakat untuk berpikir maju dan etos kerja menjadi tinggi. Gitu, etos kerja yang tinggi yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, yang keempat, kondisi lingkungan. Keadaan lingkungan suatu daerah memiliki peran juga terhadap etos kerja seseorang. Lingkungan yang panas membuat etos kerja masyarakat menurun. Maka dari itu, banyak perkantoran di perkotaan memberikan fasilitas AC untuk kenyamanan karyawan. Jadi tidak hanya kita memberikan ruang, dan di situ harus diberikan kenyamanan juga untuk para pekerjanya supaya lebih betah dan lebih semangat lagi untuk beraktivitasnya. Nah, yang kelima, pendidikan. Tidak hanya kita melakukan etos kerja, tetapi dengan basic pendidikan apa yang kita punya gitu loh. Karena tidak dapat dipisahkan oleh peran pendidikan seseorang. Seseorang dengan rentang waktu lama dalam proses belajar memberikan etos kerja yang tinggi, peran pendidik membentuk jati diri seseorang melalui kurikulum kebiasaan yang diberikannya gitu. Nah, yang keenam, motivasi intrinsik. Jadi faktor terakhir etos kerja adalah melalui diri sendiri pribadi dengan motivasi hidup yang tinggi, membuat semangat dan etos kerja, keyakinan pada diri sendiri yang membuat motivasi kerja menjadi lebih semangat lagi, menjadi tinggi lagi dalam melakukan etos kerja. Nah, cara menumbuhkannya seperti apa? Gini, jadi mengenal dan memahami secara mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja seseorang atau sendiri gitu. Jadi memiliki lingkungan atau budaya politik yang tidak mendukung merupakan hal yang bisa kamu acuhkan. Buatlah dirimu menjadi pribadi yang tidak terpengaruh oleh lingkungan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi apapun. Jadi ketika kita terpengaruh gitu, kita mempunyai dasar agama kita masing-masing. Jadi jangan sampai terpengaruh tidak baik gitu. Nah, cara dirimu sendiri lebih dalam. Karena evaluasi diri serta mencintai diri sendiri akan memberikan kepercayaan diri. Nah, memiliki etos kerja dengan berbagai motivasi yang dapat mendukung pemikiran semakin maju. Nah, Erma Bombix pernah berkata, ketika saya berdiri di hadapan Tuhan, di saat akhir hidup saya berharap bahwa saya tidak akan memiliki sedikit pun bakat yang tidak saya pergunakan. Saya menggunakan semua bakat yang Engkau berikan, Tuhan. Jadi, menggunakan bakat yang Tuhan berikan untuk hambanya gitu. Jadi benar-benar digunakan bakatnya dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Jadi itu yang maksud dengan etos kerja. Next. Saudara Irsal, maaf, nanti waktunya diringkas ya. Oke, siap. Yang ketiga itu membangun sukses dengan etos kerja gitu. Jadi bagaimana sebagian orang kerja keras itu perlu agar tujuan bisa tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sedangkan kubu yang lain punya opini bahwa kerja itu tidak perlu terlalu ngoyo. Cukup kerja dengan cerdas, minimal kelelahan, tapi hasilnya maksimal. Jadi kita santai kerja tetapi mempunyai hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, sementara bekerja dengan cerdas bisa dimaknai bahwa waktu tidak cuma dihabiskan untuk bekerja, dengan catatan output dari pekerjaan tetap sama. Nah, sekarang berkaca pada diri sendiri, sayang kalau masih berputar pada kerja keras, karena itu jadilah pekerjaan yang cerdas. Jadi simak kesuksesan bekerja dengan cerdas dan tips untuk Anda contoh dalam pekerjaan kalian masing-masing gitu. Nah, yang pertama misalkan dengan atur skala prioritas, yang kedua dengan cara batas waktu kerja,
yang ketiga dengan cara luang waktu dan nikmati hobi, yang keempat dengan beristirahat yang cukup. Jadi 4 hal itu yang harus memanage dengan baik gitu. Next. Nah, di sini yang keempat ini yaitu etos kerja dalam pandangan Islam. Jadi dalam Islam etos kerja atau semangat motivasi kerja dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta tetapi juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan yang lebih singkat lagi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi, pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesuatu kelompok. Etos kerja merupakan Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa kerja itu bukan saja untuk kemuliaan dirinya, menampakkan kemanusiaannya. Bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seseorang muslim, melainkan sekaligus meningkatkan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang didapat percaya. Nah, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian sebagai yang terdapat di firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Gitu. Jadi seseorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat. Yang bekerja merupakan bagian amanah dari Allah. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan dari etos kerja yang mungkin saya bisa presentasikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan materi ataupun penyampaiannya kurang tepat. Sekali lagi kita mohon maaf. Dan mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Silakan jika kiranya ada pertanyaan dari pemaparan saudara Irsal, teman-teman bisa disampaikan. Juga bisa diaktifkan untuk videonya. Jika ada kendala bisa kabar-kabar di kolom chat Zoom. Kayaknya nih teman-teman semua nih etos kerjanya tinggi semua nih kayaknya. Tuh, Monik aja tuh. Monik semangat dari pagi. Monik, Agung juga sambilan. Ya, udah kerja sambil kuliah. Mantap lah. Ya, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin bukan pertanyaan kali ya, nambahin kali ya. Ini sudah semua presentasi ya? Persamaan ya? Iya Ustadz, sudah semua. Lulus semua insya Allah. Amin. Oke, ini karena mau maghrib ya. Saya izin karena mau harus ngasih kisi-kisi sedikit ya buat ujian ya. Baik Ustadz, baik. Makasih Pak Irsal ya. Kategorinya excellent. Makasih Ustaz. Kan ada yang kulitnya aja, ada yang dalam, ada yang nguasain. Itu yang paling penting. Nanti pas di UAS sih, nanti pertanyaannya umum semua. Cuma memastikan semua sub itu teman-teman paham. Intinya itu. Ya. Ya nanti diperdalam di S2. Kalau di S2 udah analisis, udah criticize, sudah studi case, korelasi, nah gitu. Jadi nanti diperdalam di S2 insya Allah.
Kalau ketemu saya, alhamdulillah kan gitu ya. Kayaknya S1 aja udah pengen buru-buru lulus ya, 2023 ya. Baik, sebelum lari ke itu, ke kisi-kisi, Pak Irsal dulu ya. Sedikit aja Pak Irsal, jadi saya nambahkan. Jadi etos itu kan istilahnya itu selera, gitu ya. Populernya biar gampang, selera bekerja. Kuliah aja ada etos, betul nggak? Ada yang kuliahnya semangat, hadirnya bagus, kamera terus, bahkan aktif ngingetin dosennya, kan ya, ngumpulin, panggilin teman-temannya, itu kan etos, betul nggak Pak? Ya. Jadi, dalam satu kelas ini etosnya beda-beda dalam kuliah. Nah, itu etos. Ya, kemudian pas kerja, ya mengajar, itu ada etosnya, gitu. Nah, ada etos kerja, etos ngajar, nah, itu etos, gitu ya. Jadi dia punya semangat, punya esteem, aktualisasi diri. Saya guru loh, saya bangga loh jadi guru. Gitu loh. Saya suka loh pelajaran SDM, saya suka loh jadi dosen, saya suka loh jadi mahasiswa yang baik. Gitu. Terus trust. Nah, trust juga nih, saya sangat mempelajari banget trust. Maka di buku saya nulis banget prinsip trust, keyakinan. Nah, jadi ya menurut Jajendra bahwa bakat, kemampuan, keterampilan, kepribadian, minat, nilai, sikap hidup Anda ya sebelum belajar etos kerja, sebab etos kerja itu bersifat unik, melekat bersama jenis pekerjaan dan tidak bersifat umum. Misal tadi saya bilang, kuliahnya sama, dosennya sama, etosnya beda. Sekolahnya sama, gajinya sama, etosnya beda. Ya, jadi bisa jadi itu adalah reaksi pemaknaan terhadap satu kejadian, satu tempat, gitu loh. Ya. Nah, jadi apa yang perlu etos? Nah, banyak sekali, ya. Ya, karirnya menarik gak? Gajinya gitu kan. Ini motivasi, perilaku pemimpinannya asik gak? Perilaku karyawannya gimana? Proses kerjanya menyenangkan gak? Kondisi kerjanya gimana? Dan sebagainya. Jadi intinya adalah etos itu bisa muncul dari internal, juga butuh stimuli atau stimulus dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini contoh lagi nih, saya kasih. Nah, ini etos. Ini Benny and Mice, ya itu ada komik di situ ya. Nah, ini menurut teman-teman nih etos kerjanya si Benny gimana nih? Nah, gitu ya. Nyeklek jam 8.30 klek gitu. Nah, begitu itu langsung browsing internet. Nggak kerja, pura-pura aja duduk di laptop. Nah, biar kelihatan kerja. Makan siang disuruh jam 1, dia pulang balik 1:30. Makanya jauh, nongkrong lama ya. Habis makan ya datang balik ke kantor, kembali lagi ke laptop, kantuk, ngorok dia. Nah, jam 4 sore ngopi bro, ngopi ya. Udah pulang. Jadi nilainya itu seorang karyawan itu adalah bukan waktu kerjanya, tapi produktivitas. Makanya zaman sekarang banyak anak milenial malas jadi ASN, betul nggak? Nah, kalau zaman saya Panaga mah pada pengen mimpi jadi ASN. Ya, tapi kalau anak sekarang nggak mau buang-buang waktu, dia pengennya kaya umur 25, 26, miliarder. Gitu. Nah, jadi beda gitu. Ya. Etos kerjanya terkait juga dengan motivasi. Nah, ini etos kerjanya nih sangat-sangat buruk. Nah, ini gambaran saja. Dan kira-kira banyak nggak kejadian model seperti ini? Ya. Ayo deh ngaku. Banyak? Ada senyum-senyum nih. Cukup banyak Ustaz.
Sibuk tapi tidak produktif. Oke. 5 menit ke depan saya akan kasih kisi-kisi ya. Pak Rahmat tuh ngasih soalnya cuma 3. Tapi ABCD. Bapak ya. Coba. Nah, dalam human resources itu ada 4 bagian penting dalam human resources. Saya udah pernah kasih belum slide-nya ya? Apa saja? Ada yang ingat ya? Halo? Nih, slide ini udah pernah saya kasih ya? Yang bilang enggak ya? Nih, udah pernah belum? Ayo. Belum nih, Ustaz. Saya belum bisa jawab, Ustaz. Oke. Belum. Coba, siapa yang bisa jelasin nilainya saya tambah 10. Jadi kalau nilai presentasi 85 jadi 95. Ayo. Ada yang berani? Atau 2 aja dah, 2 kotak aja, 2 kotak. Nah, ini pakai logika aja. Ayo, siapa yang berani? Pak Naga, boleh, ayo. Bingung. Airplane. Coba Ustaz. Ya, tafadhol. Silakan. Bebas kan Ustaz ya 2 kotaknya? Bebas, bebas. Pertama saya mau menyampaikan terkait developing employees, yang mana di sini pengembangan terhadap para pekerjanya, peningkatan mutu kualitas dari para pekerja, yaitu dengan diberikannya sebuah training, ya pokoknya pelatihan-pelatihan, dan ya tentu tujuannya ketika para human-nya atau para karyawannya memiliki kualitas yang baik, nanti pengaruhnya kepada kepada perusahaan akan menjadi yang lebih baik gitu. Kalau itu pemahaman saya gitu. Oke. Bagus, Pak Salman. Nanti kisi-kisinya adalah you are able to explain about this diagram in every single boxes that I give to you. For example, HR planning. What is HR planning? Human resources planning. Situ saya kasih strategic human resources planning job design. What are they? Nah, berarti pentingnya perencanaan untuk human resources. You have to make planning. Oke, 1. And then gimana attracting employment ya atau employee. Ya, ini harus jelas. Udah saya kasih kata kunci di sini. Recruiting, selecting. Berarti kan Anda harus jelasin apa itu recruiting, apa itu selecting. Oke? Udah itu udah presentasi waktu itu cara ngerekrut, ada yang lewat A, lewat B. Ini nilainya gede loh. Bisa jelasin ini 50% soalnya. Kalau nggak bisa jelasin ini, jangan jadi manajer SDM. Oke? Nah, gimana cara rekrutnya? Selectingnya Anda jelasin. Oke? Terserah mau pakai Facebook, mau pakai apa, terserah.
Nah, berikutnya, sudah dapat nih employee, betul nggak? Udah dapat, mau diapain nih employee? Ini employee udah bagus-bagus. Ya, kayak ASN, betul nggak? Employee bagus-bagus, orang diseleksinya ribuan, banyak. Ya, berarti bagus dong attracting employee-nya, tapi nggak bisa di-developing. Orang yang bagus tadi itu bantet, nggak berkembang, nggak maju. Kenapa? Nah, gitu. Karena dia nggak di-develop. Nah, ini adalah attracting, ini developing, mengembangkan, gitu loh. Ya, apa? Oh, ini tadi tuh ada yang presentasi tentang training kan kemarin, betul nggak? Makna training apa? Terus development apa? Pengembangan. Terus performance appraisal itu apa? Penilaian kinerja itu. Udah semua kan pada presentasi ini kan? Iya, udah semua. Nah, cuman Anda harus jelasin dalam bentuk diagram. Ya. Jadi ada di sini materinya Pak Naga, Pak Saman, Pak Irsan. Nah, masukin semua di sini dalam bentuk studi kasus nih. Diagram. Bagaimana development? Oke? Nah, udah development. Ya, silakan. Enggak, Sat. Tadi saya baru nyampein 1 kotak gitu, khawatir. Tadi kan diminta 2 kotak. Oh, udah, nggak apa-apa nih. Pokoknya ntar pas ujian ente jelasin 4 kotak sama langsung. Oke? Jelasin. Kalau perlu contohnya. Berarti Anda paham tentang diagram ini. Oke? Lanjut. Nah, terus terakhir. Retaining. Apa retaining? Nah, untuk ngejagain. Ya, apa ngejagainnya? Kompensasinya gimana? Maintenance-nya gimana? Labor relationship seperti apa? Kalau di PHK modelnya seperti apa? Lihat garis-garisnya. Betul nggak? Nah, semua bermuara ke planning lagi, perbaikin. Coba jangan hanya jelasin kotak, tapi liatin garis-garisnya nih ke arah mana. Oke? Saling mempengaruhi atau tidak? Nomor 1, kan kisi-kisi. Nggak usah dijelasin semuanya. Ya, kalau saya mah open book, nggak apa-apa kalau saya. Nggak tahu sih, terserah UIJ. Ya, asik kan? Ya. Jadi open book, tapi juga bisa bikin orang pusing tuh open book. Ya, kebanyakan open book, akhirnya nggak ada yang ditulis. Ya. Oke? Ya, yang penting nulisnya tuh jangan semuanya. Kebanyakan bahan, Anda juga akan jadi knowledge obesity. Obesity. Iya, Anda banyak ilmu, banyak sumber, tapi Anda tidak mampu mengkonstruksikan ilmu itu jadi sebuah hal yang sifatnya aksiologisnya tepat, kebermanfaat tepat. Itu saya bantuin pakai diagram supaya aksiologisnya kuat. Kalau anak muda sekarang kan, Pak Naga kebanyakan baca, scrolling Instagram, TikTok, jadi ilmunya banyak, Ustaz. Tapi nggak bisa mengkonstruksikan itu sebagai ilmu. Ya kan? Gue ini udah tahu. Ini udah tahu. Tahu doang. Nggak bisa aplikasinya. Nah, itu jeleknya anak milenial, Ustaz. Ya. Nggak apa-apa ya, jangan marah. Ya, jadi, tahu semua emang, gitu. Tapi nggak bisa mengkonstruksikan. Nah, wisdomnya kurang biasanya. Ya. Ini kalau ngomong wisdom nih, ngobrolnya sama orang tua kayak saya, Pak Naga deh, ya. Itu jadi orang tua Pak Naga nih, ya. Ya, mengkonstruksikan ilmu. Nah, yang kedua soalnya itu tiga teori besar dalam SDM. Nanti tolong Anda konstruksikan 3 teori besar dalam SDM. Pertama, ya, Alderverse. Teorinya Alderver. Yang kedua, teorinya Maslow. Yang ketiga, teorinya Herzberg. Udah, catat ya. Teorinya apa? Alderverse, teorinya Maslow, teorinya Herzberg. 3 teori ini kan saya ulang-ulang terus kalau lagi presentasi, betul nggak? Nah, mau kompensasi, mau peningkatan kinerja, mau daun, appraisal, pakai teori itu. Nah, Anda harus coba
mengkonstruksikan 3 teori itu dan jelaskan dalam UAS. Ya, silakan. Ada yang mau komplain, tanya, silakan. Dah? Iya, Ustaz. Jelas. Jelas. Ketiga. Nah, itu tadi ada bobotnya tuh. Saya butuh definisi nanti. Definisi itu arti gini. Kayak kita kan sudah presentasi semua tuh ya. Misalnya pendidikan dan pelatihan SDM. Kemudian perencanaan karir. Kemudian manajemen kinerja. Terus yang keempat, kompensasi SDM. Masalah gaji itu. Kemudian konsep dasar motivasi. Terus yang keenam, konflik dalam organisasi. Kemudian tadi barusan Pak Irsan, kepemimpinan dalam organisasi. Masukkan juga manager versus leader. Makanya tadi kalau saya jelasin langsung di screenshot tuh. Ya. Pakai teorinya Capi tadi saya pakai. Nanti saya masukkan juga di video saya 360 derajat leader. Itu saya masukin. Dan terakhir etos kerja. Tolong Anda jelaskan, Anda harus paham itu. Ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bab-bab presentasi untuk memastikan bahwa yang presentasi atau tidak ya itu bisa paham. Nah, teman-teman tolong ya tadi Irsan kemudian Pak Agung ya tadi kalau nggak salah ya. Ya, Ustaz, betul. Di share itu ininya PPT-nya semuanya. Jadi disatukan, share, jadi kita bisa berbagi. Dan mudah-mudahan dengan saya kasih kisi-kisi kayak gini ya, semuanya bisa ujian dengan tenang, gitu ya. Semua bisa ngejawab dan memastikan writing is rememorizing. Jadi dalam teorinya Tony Buzan mengatakan bahwa dalam setiap pembelajaran selalu ada 2 tahap. Tahap namanya presensi, ya ketika di awal kuliah. Terus di tengah kuliah tuh turun biasa grafiknya gitu ya. Nanti di akhir tuh bentuk resensi. Jadi UAS itu nanti bentuk resensi, Anda punya ringkasan dari kuliah kita. Asik kan gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Kalau ada mau komentar, tambahan, mau pesan-pesan, ya terserah. Saya persilakan. Ya, Ustadz, maaf. Kami dari NEMC juga mau ucapin makasih atas dedikasinya selama 1 semester ini, khususnya di semester 6. Luar biasa penyampaian antum. Ilmu-ilmunya super lengkap, paket lengkap. Apalagi teorinya dikemas dengan, maksudnya materinya dikemas dengan sangat baik. Ya, kemudian PPT-nya juga menarik. Ya, alhamdulillah saya pribadi menjadi salah satu yang termotivasi dengan penyampaian antum. Sampai saya coba beli ini 2 set buat dibaca. Dan baru beberapa halaman sangat bagus gitu ya. Makasih untuk dedikasinya dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama keterlambatan ketika berkumpul ya. Berkumpul ya. Seperti itu mungkin masih problem dari kami. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Makasih Ustaz. Tidak teman-teman yang lain. Monggo. Sama juga, saya juga begitu. Masih di jalan jam 4. Ya, itu masih di kantor nih. Udah tanggung sampai maghrib. Silakan. Ini nah, Bapak kita lah. Pak Naga. Silakan Pak. Wah, my brother. Fitri senyum-senyum aja, Fitri. Ayo silakan. Kalau siapa aja? Diwakili boleh, perempuan, akhwat. Ibu-ibu. Bu Siska, Bu Fitri, Zahratul Aini. Wah.
Oh, Bu Siska tuh open mic tuh. Nggak kedengeran suaranya, Mbak. Suaranya nggak masuk, Iya, Siska. Allah. Nggak masuk ya, suaranya. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Ya udah. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ustaz, samarannya. Saya suka cara Ustadz menyampaikan karena apa ya, enak aja untuk didengerin Ustadz. Saya salut sama Ustadz, walaupun banyak anak-anak yang konten, tapi tetap semangat ngajarnya. Kasih Ustadz, semoga apa yang udah Ustadz berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustadz. Amin. Oke, Toib ya, ini mau maghrib, insya Allah saya juga banyak salahnya, gitu ya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah, ya mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan kita bisa silaturahim terus, oke? Nah, kantor saya di National English Center Hutan Kayu Raya 113, nggak jauh dari kampus, monggo kalau mau mampir dan sebagainya, pintu terbuka. Oke? Dan saya rasa cukup, mudah-mudahan ini jadi awal yang baik buat kehidupan kita, dan kita tutup ya dengan selfie bersama. Ya. Siap. Silakan kita foto bareng dulu, Pak Salman. Oke, baik. Teman-teman bisa diaktifkan videonya. Mari. Adi, Putri, Reza, Siti Rahayu, Nisa, Irsal, Midaul, dan lain-lain. Ayo, tampilkan. Oke, 3, 2, 1. Senyum. Oke, sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama.